Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 yang Bapak dan Ibu guru sayangi serta banggakan. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran secara online, pembelajaran dalam jaringan. Bapak dan Ibu guru menyampaikan materi melalui video, sedangkan kalian belajar dan mengerjakan tugas dari rumah masing-masing. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita di tema 5 atau tema cuaca ya. Tema 5, subtema 2. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3. Nah, di akhir pembelajaran nanti Bapak dan Ibu guru harapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan manfaat atau pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di akhir pembelajaran nanti Bapak dan Ibu guru inginkan kalian bisa menuliskan informasi yang terdapat dalam teks bacaan. Mari kita mulai saja pelajaran kita. Silahkan kalian siapkan buku kalian masing-masing. Mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Silahkan kalian buka buku kalian, buku 3E ya, buku tema cuaca. Kita mulai pada halaman 43 pembelajaran 1 ya. Jadi saya akan bacakan teks ini, teks yang berjudul perubahan cuaca ya. Silahkan kalian simak, dan setelah saya bacakan nanti kita coba tuliskan informasi-informasi apa saja yang terdapat di dalam teks. Mari anak-anak silahkan menyiapkan diri. Saya bacakan secara perlahan ya. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah gurumu membaca bacaan berikut ini. Perubahan cuaca. Cuaca dapat dengan cepat berganti. Contohnya saat pagi hari cuaca tampak cerah, namun pada siang hari langit tampak berawan mendung. Selanjutnya ketika sore hujan deras turun. Cuaca yang berganti-ganti ini kita kenal sebagai perubahan cuaca. Cuaca dapat berubah kapan saja. Cuaca bisa berubah dalam satu hari atau berubah pada keesokan harinya. Perubahan cuaca dapat terjadi dari cerah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terik. Saat itu terjadi penguapan sehingga titik-titik uap air akan berkumpul membentuk awan. Awan yang terbentuk dapat menjadi awan mendung. Hanya dalam beberapa saat kemudian hujan pun turun. Nah, demikianlah siswa-siswi, ada 3 paragraf ya, atau 3 alinea. Paragraf yang pertama ini. Paragraf itu ini bentuknya ya. Paragraf yang pertama dimulai dari cuaca dapat dengan cepat berganti ya, diakhiri dengan hujan deras turun. Ini paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, cuaca yang berganti-ganti ini ya, sampai pada keesokan harinya. Nah, ini paragraf yang kedua. Sedangkan paragraf yang ketiga ya, ini ada dari perubahan cuaca sampai pada hujan turun. Jadi pada teks itu terdapat 3 paragraf atau 3 alinea. Tandanya, tanda-tanda paragraf itu adalah tulisannya menjorok ya, agak menjorok ke dalam. Itu tanda sebuah paragraf. Nah, perubahan cuaca ada 3 paragraf. Ada banyak sekali informasi di dalam teks yang bisa kita dapatkan. Ya, yang pertama adalah seperti yang tertulis dalam contoh itu, cuaca dapat dengan cepat berganti. Itu informasi yang pertama. Nah, silahkan kalian
tulis informasi lain, informasi apa saja yang kita dapatkan dalam teks tersebut. Ya, masih banyak sekali ya. Cuaca dapat dengan cepat berganti. Informasi itu apa toh? Informasi adalah berita atau pengetahuan yang kita dapatkan dari teks tersebut. Ya, ini kita dikasih tahu, berarti kita dikasih informasi. Cuaca dapat dengan cepat berganti. Oh, kita tahu bahwa cuaca, oh ternyata cuaca itu bisa dengan cepat berganti. Itu informasi yang pertama. Kita tulis di nomor 1, cuaca dapat dengan cepat berganti. Nah, silahkan halaman 43 kalian tuliskan informasi apa saja yang kalian dapatkan dalam teks tersebut ya. Silahkan kalian tuliskan terlebih dahulu. Kalian bisa stop atau pause sebentar video ini, atau kalian bisa lanjutkan terlebih dahulu ya, atau kita bisa lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Nanti tugas-tugasnya kita kerjakan di akhir video ya. Baik, silahkan kalian mau pilih cara yang mana, kerjakan dulu dan dengan pause video ini, atau kita lanjutkan videonya dan mengerjakan tugas di akhir pelajaran nanti, di akhir video nanti. Silahkan ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 44 ya. Masih ada teks cerita. Masih saya akan bacakan teks cerita yang berjudul Nasihat Ibu ya. Silahkan kalian simak ya, atau kalian bisa juga membaca sendiri ya. Dan nanti setelah selesai membaca teks cerita ini, kita diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks cerita tersebut ya. Baik, teks ini berjudul Nasihat Ibu. Ada berapa paragraf ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf ya. Ada 6 paragraf dalam cerita ini, cerita berjudul Nasihat Ibu ini ya. Paragraf yang paling singkat itu paragraf kelima, hanya terdiri dari 1 kalimat. Akhirnya, aduh mau menuruti nasihat ibu. Itu 1 paragraf ya. Baik, mari kita baca bersama-sama. Silahkan kalian simak ya. Nasihat Ibu. Dalam beberapa hari ini, cuaca berubah-ubah setiap harinya. Misalnya pagi hari, cuaca cerah, tetapi siang hari hujan turun dengan deras. Cuaca pagi ini terlihat cerah, matahari bersinar dengan terik. Langit tampak biru dengan beberapa gumpalan awan. Ado akan berangkat ke sekolah dengan bersemangat. Sebelum berangkat, ibu mengingatkannya untuk membawa jas hujan agar tidak kehujanan ketika pulang sekolah. Ado awalnya menolak karena menganggap membawa jas hujan akan merepotkannya karena tasnya akan bertambah berat. Selain itu, Ado juga beranggapan bahwa cuaca hari ini cerah sehingga tidak akan mungkin turun hujan. Ibu menjelaskan, Ado, cuaca bisa berubah-ubah dengan cepat. Pagi ini cuaca cerah, bisa jadi nanti siang akan turun hujan. Bawa saja jas hujanmu agar kamu tidak kehujanan jika nanti turun hujan. Kalau kamu kehujanan, kamu bisa sakit. Kamu juga yang akan rugi karena tidak bisa bersekolah. Akhirnya Ado menuruti nasihat ibu. Menjelang hari siang, awan mendung bergelayut. Ketika bel tanda pulang sekolah berbunyi, rintik-rintik hujan mulai turun. Ado bersyukur menuruti nasihat ibu. Ado segera memakai jas hujan sebelum pulang. Ado tidak perlu khawatir badannya kebasahan. Ya. Baik,
kita sudah selesai membaca cerita nasihat ibu ya. Intinya adalah cuaca bisa berubah-ubah ya, kapanpun ya. Bisa jadi dalam satu hari cuaca bisa berubah-ubah dari terik, cerah menjadi mendung dan hujan ya. Bisa jadi cuaca berubah-ubah di lain hari, misalnya hari ini sangat panas ya, besok hujan turun dengan deras, keesokan harinya lagi cerah lagi ya, bisa terjadi seperti itu ya. Nah, dalam cerita ini Ado pada awalnya menganggap bahwa cuaca hari ini pasti akan cerah dan tidak mungkin akan turun hujan ya. Tetapi ibu mengatakan atau memberi saran kepada Ado supaya membawa jas hujan. Kalau nanti siang ketika pulang sekolah hujan turun ya. Karena dalam beberapa hari ini hujan memang selalu turun ya, selalu turun hujan ya. Nah, awalnya Ado menolak nasihat ibu, tapi pada akhirnya Ado menuruti nasihat ibu, sehingga benar ketika siang hari hujan mulai turun, Ado tidak perlu kebasahan karena dia telah membawa jas hujan. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab, halaman 44 ya. Silahkan kalian kerjakan ya, dan nanti jangan lupa di foto, dipotret dan diunggah ke Google Classroom ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada halaman 52 ya. Pada halaman 52. Nah, ini halaman 52. Jadi saya akan bacakan, sekali lagi saya akan bacakan dan saya akan jelaskan ya kepada kalian. Baik, silahkan kalian buka pada halaman 52 ya. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca cerita berikut ini. Cuaca dan manfaatnya. Ya, ini judulnya cuaca dan manfaatnya. Ada berapa paragraf ini? Ada 3 paragraf ya. Paragraf yang pertama Tuhan yang Maha Kuasa dan seterusnya. Paragraf yang kedua masing-masing cuaca memiliki kelebihan. Itu paragraf yang kedua. Dan paragraf yang ketiga atau paragraf yang terakhir yaitu cuaca juga bermanfaat bagi manusia ya. Ada 3 paragraf. Baik, saya akan bacakan pada kalian. Sekali lagi kalian akan saya minta untuk mendengarkan, menyimak pembacaan teks ini ya, cerita ini, dan nanti kalian silahkan menjawab 5 pertanyaan yang diajukan dan mengisi tabel yang telah disediakan ya. Baik, cuaca dan manfaatnya. Tuhan yang Maha Kuasa mengatur segala sesuatu termasuk cuaca agar bumi nyaman dihuni oleh manusia. Nah, ini jadi yang mengatur cuaca ini memang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, karena bumi, dunia seisinya ini memang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Nah, ini. Tuhan yang Maha Kuasa mengatur segala sesuatu termasuk cuaca agar bumi nyaman dihuni oleh manusia. Saat bumi terlalu panas, didatangkanlah hujan untuk mendinginkannya. Saat bumi terlalu dingin, didatangkanlah cuaca cerah untuk menghangatkannya. Semua berjalan dengan seimbang. Nah, ini. Jadi segala sesuatu diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya, oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalau bayangkan kalau bumi ini cuacanya panas terus ya, bisa-bisa pohon-pohon terbakar ya, kita kehausan ya, kita kepanasan, hewan-hewan ternak mati. Nah, ini. Sebaliknya kalau seandainya bumi ini dingin terus ya, maka kita akan kedinginan ya.
aktivitas juga menjadi terganggu ya. Baik, kita lanjutkan. Masing-masing cuaca memiliki kelebihannya. Saat cuaca cerah, manusia leluasa untuk beraktivitas. Manusia dapat pergi kemanapun yang disukainya. Nah, saat hari hujan, manusia tidak dapat leluasa beraktivitas. Sebagian manusia akan memilih untuk beristirahat di rumah. Nah, ini kelebihannya, masing-masing kelebihannya, memiliki kelebihan ya. Jadi kalau saat cuaca cerah ya, kita memang umumnya beraktivitas ini pada saat cuaca cerah ya, terutama pada aktivitas di luar ruangan ya, misalnya kita mau berolahraga, kita mau lari-lari ya, kemudian kita mau bepergian ya, ini umumnya pada saat cuaca cerah ya. Jadi kita bisa leluasa. Kita mau lari sore, jogging, itu juga mungkin dilakukan ketika cuaca sedang cerah, tidak hujan ya. Kalau cuaca hujan ya kita mendingan tidak berlari-lari sore ya, kita mendingan di rumah saja. Kita bermain di taman itu lebih nyaman kalau dilakukan pada saat cuaca cerah ya. Ini. Nah, saat hari hujan, manusia tidak dapat leluasa beraktivitas. Sebagian manusia memilih untuk beristirahat di rumah. Hujan-hujan diajak sepak bola, ya. Ya, lebih baik di rumah saja, ya. Kalau hujan-hujan di sepak bola ya dilakukan ketika cuaca cerah di sore hari. Kita lanjutkan ke paragraf terakhir. Cuaca juga bermanfaat bagi manusia untuk mencari nafkah. Mencari nafkah itu mencari penghasilan, mencari uang ya. Sebagian manusia memanfaatkan cuaca cerah dengan berjualan minuman atau buah segar. Nah, pas ya, kalau cuaca cerah memang terasa seger, terasa enak kalau kita minum minuman yang seperti buah segar ya, es buah itu memang sangat menyegarkan untuk menghilangkan rasa haus ya, karena cuaca yang panas. Nah, adapun pada saat cuaca hujan, para pedagang makanan dan minuman yang menghangatkan tubuh laris dibeli orang. Nah, ini ya, laris dibeli oleh orang. Misalnya apa? Kalau pada saat cuaca hujan yang anget-anget ya, makanan yang anget-anget seperti bakso ya, mie ayam atau kue tiaw ya, itu atau wedang ronde. Nah, ini coklat panas ini ya, sangat laris dibeli oleh orang ya. Ketika hujan-hujan, di depan ada suara ting 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 ting, ada tukang bakso lewat. Nah, maka kita pengen beli ya, karena memang cuacanya dingin ya. Kalau makan bakso hangat-hangat, wah terasa nikmat, segar gitu. Oke, cuaca hujan juga dimanfaatkan oleh petani untuk mulai menanam padi. Nah, ini. Jadi ketika hujan turun ya kita jangan marah ya, jangan marah, apalagi sampai ya mengumpat-umpat ya, jangan sampai begitu, karena hujan ini juga membawa manfaat bagi orang lain ya. Salah satunya adalah bagi Pak Tani ya. Karena Pak Tani itu kalau hujan turun maka dia merasa terbantu, karena dia bisa dengan mudah untuk menanam ya, mulai menanam padi. Karena menanam padi itu membutuhkan pengairan, membutuhkan air supaya subur tanahnya, supaya tanaman padinya ini tumbuh dengan subur, dengan cepat gitu ya. Kalau tanaman padi ini kekurangan air, maka bisa jadi kekeringan dan gagal panen ya. Nah, dengan turunnya hujan, petani merasa senang ya. Selain tanahnya menjadi gembur, subur, maka nanti
bisa diharapkan untuk membawa berkah dari panennya. Tapi kalau hujan turun terus menerus ya menjadi banjir, Pak Tani juga susah ya. Jadi ya cuaca hujan kalau ya turun dengan pas ya, tidak terlalu deras dan tidak terlalu lama, ini ya ini mendatangkan manfaat bagi para petani. Jadi ada sebuah nyanyian itu ya, mongso rendeng Pak Tani atine seneng. Nah, mongso rendeng itu musim hujan, Pak Tani atine seneng. Apa Pak Tani atine seneng? Pak Tani hatinya gembira. Neng sawah manggula pacul katoke dhuwur. Nah ini neng sawah manggula pacul, pergi ke sawah dengan memanggul atau membawa pacul ya. Katoke dhuwur, celananya tinggi ya, maksudnya celananya tinggi itu pakai celana pendek ya, atau celana 3/4 itu ya, karena mau bekerja. Jadi mongso rendeng Pak Tani atine seneng ya. Nah itu ya anak-anak ya. Jadi mungkin tidak hanya ini ya, tidak hanya kalau pada zaman sekarang tidak hanya petani yang senang dengan turunnya hujan ya. Sekarang ini ada juga ini pekerjaan pesan antar makanan. Nah, pesan antar makanan seperti Gojek, ya, GoFood ya, atau GrabFood ya. Tuh ya, jadi ketika kita malas untuk keluar rumah, enggan untuk keluar rumah karena hujan ya, kita tinggal ambil aja HP kita ya, pesan makanan, nanti diantar sendiri, diantar oleh Pak Gojek atau Pak GrabFood itu ya. Nah, ini mereka laris ya, mereka mendapat upah atau mendapat bayaran. Semakin banyak orang yang memesan makanan, semakin banyak uang yang dihasilkannya. Ini. Baik, itu tadi ya cerita cuaca dan manfaatnya. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Nomor 1, sebutkan salah satu tujuan Tuhan mengatur cuaca di muka bumi. Untuk apa tadi Tuhan mengatur cuaca? Agar kehidupan berjalan seimbang, sehingga manusia merasa nyaman ya, merasa nyaman tinggal di bumi ya. Ini apa yang terjadi bila cuaca berlangsung dengan tidak seimbang ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau hujan turun terus menerus maka akan terjadi banjir ya. Kalau banjir kan repot semuanya ya, petani juga akan gagal panen ya, bukannya sawahnya subur tetapi malah gagal panen ya. Kapan biasanya manusia leluasa melakukan aktivitasnya? Ketika cuaca sedang cerah. Nomor 4, jelaskan hubungan cuaca dengan kegiatan manusia untuk mencari nafkah. Nah ini tadi ya, hubungan cuaca dengan kegiatan manusia untuk mencari nafkah. Nah, kalau kita pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu bergantung pada cuaca, misalnya pada pekerja kantoran ya, baik cuaca cerah maupun cuaca hujan itu tidak begitu terpengaruh ya. Tapi kalau beberapa pekerjaan yang sangat terpengaruh cuaca, misalnya tadi ada Pak Tani ya. Pak Tani itu kalau cuaca hujan itu waktunya mereka untuk menanam ya. Kalau cuaca yang sedang cerah, yang sedang musim kemarau ya, mereka waktunya panen. Nah ini ya. Selain petani ada juga ini nelayan. Nah, nelayan ketika cuaca cerah, cuacanya bagus ya, mereka berangkat untuk melaut ya, mencari ikan. Tapi kalau cuaca badai, hujan deras, hujan badai, maka nelayan ini pasti akan menunda kepergiannya untuk mencari ikan. Nah ini ya. Jadi hubungan antara cuaca dengan kegiatan manusia mencari nafkah ya seperti itu tadi. Ya, ada beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan cuaca.
sekarang sudah tidak ada ojek payung ya. Kalau dulu ada ojek payung ya. Jadi ketika hujan turun itu anak-anak kecil itu membawa payung, menyewakan payungnya, diantar sampai kemana begitu ya. Tuh, nah, sekarang sudah tidak ada ojek payung. Masing-masing sudah punya mantol sendiri atau jas hujan sendiri, sudah menyiapkannya. Tuh. Nah, yang sekarang itu ya yang ngetren ya itu GrabFood sama GoFood itu ya. Yang sangat berhubungan dengan cuaca. Nih. Terus ada lagi ya penjual bakso, penjual mie ayam. Itu sangat laris ketika cuaca sedang hujan itu ya. Tuh, banyak orang yang mencari. Setelah hujan reda, wah banyak orang yang merasa dingin, dia mencari itu. Bagaimana seharusnya sikap kita akan cuaca yang diciptakan Tuhan? Nah, sikap kita apa tadi? Ya, kita senantiasa bersyukur ya, tidak boleh kita marah atau menyalahkan Tuhan atas cuaca yang terjadi. Nah, ini. Baik, itu ya anak-anak ya. Ini silakan kalian kerjakan halaman 53 dan kalian isi juga tabel yang tersedia. Banyak orang memanfaatkan kejadian cuaca cerah atau hujan untuk mencari nafkah. Apa saja kegiatan tersebut? Tulis pada tabel berikut ini ya, halaman 53. Nah, silahkan kalian tuliskan tabelnya. Baik, jadi tugas yang harus kalian kerjakan adalah halaman 53. Kemudian halaman berapa tadi? Halaman 44. Halaman 44, halaman berapa tadi? Oh ya, ini halaman 43, 44 dan halaman 53. Ya, silahkan kalian tulis jawaban kalian dan unggah di Google Classroom masing-masing paling lambat besok pukul 9 pagi ya. Baik anak-anak, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah kurang lebih 30 menit ya, sudah 27 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami, bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata mungkin saya cukupkan sekian dulu ya, saya pamit. Sampai jumpa besok pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar, setelah selesai mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.